تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wa walidi wa ma walad, dan demi ayah dan anak yang berasal darinya. Anak itu adalah anugerah dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para nabi yang akan diberi anugerah dengan keturunan disebut dengan kabar gembira, fabasysyarnahu, maka kami berikan kabar gembira untuknya. Itu adalah hibah, anugerah dan pemberian. Rabbi habli minas salihin wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan hibah untuknya. Karena itu anak dan keturunan itu adalah tanggung jawab yang sangat besar dipikul oleh seorang hamba. Selain daripada dia anugerah dan karunia, hal yang bisa menjadikan dirinya di atas kesejukan dan menambah kelezatan hidupnya, tetapi dia juga adalah amanah yang berada di tanggung jawab, dipikul di atas pundak dan akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mendidik anak-anak dengan pendidikan yang islami itu adalah tanggung jawab yang sangat besar terhadap orang tuanya secara khusus dan juga terhadap guru-guru yang mengajarinya. Karena mendidiknya dengan pendidikan yang benar itu adalah simbol dari kebaikannya dan kelanjutan hidupnya di atas hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok pendidikan untuk anak adalah mengajarkan kepadanya tauhid, mengajarkan kepadanya bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, bagaimana memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, agar supaya anak-anak ini tahu tentang jeleknya berdoa kepada kuburan, meminta kepada penghuni pohon-pohon yang dikeramatkan, agar supaya anak-anak ini tahu bagaimana dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dicela di dalam agama. Itulah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Di dalam hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali di riwayat Ibnu Majah, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdatna bihi imana." Kata Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu,
kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu kami adalah para pemuda yang sudah mendekati usia balik. Maka kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran, yaitu mempelajari tauhid sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka kami bertambah tauhid dengannya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dibonceng di atas kendaraannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat. Ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajiduhu tijahak. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak muda, saya akan mengajari kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah, perihalalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tijahak, maka peliharalah Allah, pasti engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak muda. Apalagi telah datang dari para as-salaf rahimahumullahu taala suatu panutan yang sangat indah di dalam hal ini. Diberi judul bab khusus oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf tentang apa yang diajarkan oleh para as-salaf kepada anak-anaknya. Dan beliau bawakan ada 3 riwayat. Satu dari riwayat mursal bahwa Nabi SAW apabila menjumpai anak muda dari Bani Abdul Muttalib, maka awal yang diajarkan kepadanya adalah ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikum fil mulk. Katakanlah bahwa segala puji hanya untuk Allah yang tidak pernah menjadikan untuk dirinya anak dan tidak pernah berbuat kesyirikan dan tidak ada syirikat untuknya di dalam kekuasaannya. Dan beliau sebutkan dengan riwayatnya kepada Ali bin Husain rahimahullah, beliau mengajarkan kepada anaknya untuk berucap qul amantu billah wa kafartu bit taghut. Katakanlah saya beriman kepada Allah dan saya kafir kepada tagut. Dan beliau bawakan riwayat yang ketiga dari Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan kanu yastahibbuna ayyulakkinu sibyanahumus shalah. Mereka menganggap sunnah untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana tata cara salat. Wa kanu awwala syai'in yu'allimuna bihi sibyanahum wa yu'ribu lahum kalimat la ilaha illallah 7 marrat. Dan sesungguhnya mereka pada awal kali anak-anak mereka sudah bisa berbicara, maka mereka membuat anak-anak itu fasih mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Fakana awwala syai'in yatakallamu bih. Maka itu adalah awal perkara yang anak itu berbicara ketika dia mampu untuk berbicara. Maka harus ada pendidikan terhadap tauhid. Dan ini adalah pokok dari agama. Dan itu adalah seruan para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan jauhilah taghut. Jangankan terhadap anak-anak, hewan-hewan pun, burung-burung pun tahu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Hudhud di kisah Nabi Sulaiman ketika dia datang dari negeri Saba dan melihat mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Hudhud mengingkari hal tersebut. Dan dia berkata, "Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a." Tidakkah mereka ini sujud hanya kepada Allah yang mengeluarkan biji-bijian dari langit dan bumi? Maka itu adalah tauhid yang tertanam pada burung-burung seperti Hudhud. Apalagi hal itu terkait kepada manusia, kepada tanggung jawab yang sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Kayak Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau ketika awal kali membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubni wa bani an na'budal asnam.
Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah saya serta keturunanku dari beribadah kepada berhala. Beliau adalah panutan di dalam tauhid. Bersamaan dengan itu, Nabi Ibrahim masih mengkhawatirkan jangan sampai beliau jatuh di dalam kesyirikan. Demikian pula beliau khawatirkan hal tersebut kepada anak-anak dan keturunannya. Karena itu setelah membaca ayat ini, Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala berkata, "Faman ya'man minal bala ba'da khalilillahi Ibrahim." Siapa yang merasa aman dari musibah, ia jatuh di dalam kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya, tidak ada yang merasa aman. Dia selalu selamat. Tidak mungkin jatuh di dalam kesyirikan. Karena itu harus selalu dipelihara, dijaga, dipelajari, diamalkan. Dan selalu bermohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah, keduanya berkata, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai dua orang yang selalu berislam, selalu bertauhid, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang bertauhid kepada Engkau. Dan itulah wasiat Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anak-anak dan keturunannya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berwasiat dengan kalimat tauhid ini, demikian pula Nabi Ya'qub, wahai anak-anakku, jangan sekali-sekali kalian mati, kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim, seorang yang bertauhid. Dan itu pula wasiat Nabi Ya'qub alaihi salam, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ya bunayya ya bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan ketiga, tidakkah engkau hadir ketika Nabi Ya'qub dihadiri oleh kematian di akhir hayatnya? Beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadahi setelahku? Maka anak-anaknya menjawab bahwa kami hanya beribadah kepada sembahan yang kau ibadahi, sama dengan sembahan yang diibadahi oleh kakek-kakek kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishaq. Sembahan yang maha satu, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Dan itulah pendidikan para nabi dan para rasul. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam dari kecilnya diajari oleh ayahnya tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian beliau kena ujian, dipisahkan dari orang tuanya semenjak kecilnya. Ketika beliau masuk ke dalam penjara dan melihat dua orang yang bertanya kepadanya tentang tafsir mimpi, maka Nabi Yusuf memulainya dengan hal yang terpenting, mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas, walakin aktsaran nasi la yashkurun." Dan saya mengikuti agama leluhurku, ayah-ayahku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Tidak pantas kami berbuat kesyirikan terhadap Allah dalam suatu hal apapun. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kami dan kepada seluruh manusia. Tetapi banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Karena itu ajarkan kepada anak-anak bagaimana dia mengenal Allah yang dia ibadahi. Bagaimana dia mengenal tanda-tanda dan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan kepadanya makna dari la ilaha illallah dan makna dari Muhammad Rasulullah. Ajarkan kepada mereka rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa awal anak itu dia berbicara, hendaknya diajarkan kepadanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, dan diperkenalkan kepadanya bagaimana dia mengucapkan kalimat tauhid, dan diperkenalkan kepadanya bahwa Rabb yang dia ibadahi di atas arsy-Nya melihat kepadanya, mendengar ucapannya, dan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Dan itu adalah pokok-pokok keimanan yang tertanam di dalam kehidupan para as-salaf. Mereka ajarkan kepada anak-anak mereka
maka hendaknya itu selalu menjadi perhatian bagi seorang hamba di dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keturunan itu adalah suatu amanah dan tanggung jawab. Makanya kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat keturunan yang baik. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berilah anugerah kepadaku dari keturunan orang-orang yang salih. Dari keturunan orang-orang salih. Dan itu adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam. Dan orang-orang yang beriman diajarkan untuk berdoa. Walladzina yaquluna rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah anugerah untuk kami pada istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, penyejuk mata, dan jadikanlah kami terhadap orang-orang yang bertakwa sebagai panutan, sebagai imam yang menjadi panutan di tengah manusia. Dan ciri penduduk sorga itu dikatakan di dalam Al-Quran, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Sorga-sorga Aden yang mereka masuk di dalamnya. Mereka masuk di dalamnya bersama orang-orang yang salih dari istri-istri mereka, keturunan mereka, ayah-ayah mereka dan keturunan mereka. Disandarkan kepada kesalihan, dan kesalihan itu adalah dengan mendidik mereka di atas tauhid. Dan itu yang berjalan di tengah umat-umat. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka ini adalah sebuah pokok di dalam kehidupan. Makna yang sangat agung yang harusnya selalu kita ingat. Dan selalu kita amalkan. Dan selalu kita rawat dengannya. Orang-orang yang berada di sekitar kita. Keluarga dan keturunan kita. Hidup di atas tauhid. Selalu ingat mengingatkan di atas tauhid. Dan selalu menjaga mereka di atas tauhid. Dan itu adalah pokok bekal di dalam kehidupan dunia. Dan itu yang menyelamatkan di sakaratul maut. Dan itu yang akan dipertanyakan di alam kubur. Dan itu yang akan dipertanggungjawabkan ketika berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kunci yang memasukkan seorang hamba ke dalam sorga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas tauhid dan memberi anugerah kita semua dengan keturunan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghindarkan kita dari segala kesyirikan yang kecil maupun yang besar, yang zahir maupun yang batin. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Thumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الوباء
والغلاء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.